Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membaca kitab Mukhtasar Al-I'tiqad lil Imam Al-Baihaqi karangan Imam Asy'arani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, dalam rangka mengisi acara di rumah saja, kita memasuki kajian kelima, pembacaan kitab akidah, kajian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qala al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani berkata, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada beliau dan semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dengan ilmu-ilmunya di dunia dan akhirat. Sifatul Dzati, ini adalah penjelasan tentang sifat-sifat Az-Dzat. Seperti disampaikan kemarin, sifat Allah itu yang terdapat di dalam Asmaul Husna itu ada dua. Ada sifatul Dzat, ada sifatul fi'li. Sifat-sifat Dzat, ada sifat-sifat perbuatan. Sekarang berbicara sifat-sifat Dzat. Fasifatu dzatihi ma yastahiquhu fi ma lam yazal wa la yazalu. Adapun sifat-sifat zat Allah, ma yastahiquhu adalah sesuatu yang berhak bagi Allah atau yang wajib bagi Allah. Sesuatu yang memang wajib bagi Allah fi ma lam yazal, dalam sesuatu yang tanpa permulaan, wala yazalu, dan selamanya. Jadi sifatul zat ini memang sifat-sifat yang wajib bagi Allah, tanpa permulaan dan bersifat abadi. Wa huwa ala qismain. Sifatul zat ini ada dua macam. Ahaduhuma aqliyun wal akharu sam'iyun. Yang pertama ada yang bersifat akli, bersifat rasional, wal akharu sam'iyun. Yang kedua adalah sifatul zat yang bersifat sam'i. Sam'i itu artinya sifat-sifat yang informasinya diketahui dari dalil Al-Quran dan hadis. Fal akliyu, adapun yang dikatakan sifat akli, sifatul zat yang akli, ma ialah sesuatu karena yang ada tariqu isbatihi, apa jalan menetapkan ma. Jalan menetapkan ma adillatal uquli adalah dalil-dalil akal, ma'awurudis sam'i, beserta datangnya dalil sam'i, beserta datangnya informasi Al-Quran dan hadis bihi dengan ma. Jadi sifat yang akli, sifatul zat yang rasional, maksudnya sifat-sifat di mana metode penetapannya adalah dalil-dalil akal. Tapi ada dalil Al-Quran yang hadis yang menyatakan itu. Akal dapat menetapkan itu dan ada Al-Quran hadis. Wa huwa ala qismain, dan ini sifat yang akli, sifatul zat yang akli ini ada dua macam. Ahaduhuma, yang pertama atau salah satunya, ma yadullu khabarul mukhbiri anhu wa wasful wasifi lahu bihi ala zatihi. Yang pertama adalah sesuatu yang menunjukkan, adalah sesuatu
ya dulu yang menunjukkan khabarul mukhbiri anhu, apa informasi orang yang menginformasikan tentang sesuatu itu. Wa wasful wasifilahu, dan keterangan orang yang menerangkan, penyifatan orang yang menyifati pada Allah dengan sifat itu, menunjukkan ala zatihi, atas zat Allah. Itu namanya, ini yang pertama, kawasfil wasifilahu bi annahu syai'un, seperti keterangan orang yang menerangkan, penyifatan orang yang menyifati lahu pada Allah bi annahu syai'un, sesungguhnya Allah itu sesuatu. Arti sesuatu itu menunjuk pada zat Allah, atau zatun mawjudun, Allah itu adalah zat yang ada, artinya ya zatnya Allah. Atau qadimun, Allah itu maha tanpa permulaan, itu zat Allah. Ilahun, Tuhan, itu pada zat. Malikun, maha menjadi raja, maha kuasa. Kudusun, maha suci. Jalilun, maha agung. Azimun, maha agung. Mutakabbirun, maha besar. Ini ketika disampaikan maka langsung menunjuk pada zat Allah. Wal ismu wal musamma fi hadzal qismi wahidun. Nah, adapun nama dan yang dinamakan dalam bagian ini adalah satu kesatuan. Jadi ketika menyebut nama Allah, maksudnya zat Allah. Antara nama dengan yang dinamakan satu kesatuan. Atau menyebut maujud, qadim, yang maha tanpa permulaan, kudus, yang maha suci, maka itu langsung menunjuk pada zat. Antara nama dengan yang dinamakan itu adalah satu kesatuan. Ini yang pertama. Wasani, yang kedua, ma yadullu khabarul mukhbiri bihi anhu wa wasful wasifi lahu bihi ala sifatin zaidatin ala zatihi qaimatin bihi. Yang kedua adalah sesuatu di mana informasi orang yang menginformasikan, kabar orang yang mengabarkan tentang sesuatu itu, wa wasful wasifi lahu bihi, dan penyifatan orang yang menyifati, dan keterangan orang yang menerangkan kepada Allah dengan sifat itu, menunjukkan ala sifatin zaidatin, pada sifat-sifat yang melebihi ala zatihi, pada sifat-sifat yang lebih pada zatnya Allah, qaimatin bihi, yang berdiri, yang menetap pada zat Allah, sifat yang melebihi zat Allah dan menetap pada zat Allah. Wa huwa, demikian ini, kawasfil wasifilahu, seperti penyifatan orang yang menyifatkan pada Allah, lahu pada Allah, keterangan orang yang menerangkan tentang Allah, bi annahu hayyun, sesungguhnya Allah itu maha hidup. Alimun, maha mengetahui. Qadirun, maha kuasa. Muridun, maha berkehendak. Sami'un, maha mendengar. Basirun, maha melihat. Mutakallimun, maha berbicara, maha berfirman. Bakin, maha kekal. Fadallat hadhil awsafu, sifat-sifat ini menunjukkan ala sifatin zaidatin ala zatihi, pada sifat-sifat yang lebih atas zatnya. Qaimatin bihi, yang menetap pada zatnya. Kahayatihi, seperti sifat hayatnya Allah. Ketika kita berbicara Allah maha hidup, berarti sifat hayat. Wa ilmihi, ketika kita berbicara Allah maha mengetahui, berarti Allah punya sifat ilmu. Ilmu dengan zat itu, ilmu dengan azat itu artinya sesuatu yang lebih daripada zat. Wa iradatihi, kehendak Allah. Ketika kita berbicara muridun, Allah maha berkehendak, berarti Allah punya sifat iradah. Beda dengan yang tadi, ketika kita berbicara Allah maha suci. Ya, maha suci maksudnya azat Allah, bukan pembicaraan lain. Wa sam'ihi, pendengaran Allah. Ketika kita berbicara Allah tuh sami', maha mendengar, berarti Allah punya sifat pendengaran. Wa basarihi, sifat basar Allah, penglihatan Allah. Ketika kita berbicara Allah maha melihat, basir, Allah maha melihat, berarti Allah punya sifat basar.
wa kalamihi sifat kalam Allah, wa baqaihi sifat baqa Allah. Wal ismu fi hadzal qismi, adapun nama di dalam bagian ini, nama sifatun qaimatun bil musamma, adalah sifat yang menetap pada apa yang dinamakan. Sifat yang menetap pada apa yang dinamakan. La yuqalu innaha hiyal musamma wala innaha ghairul musamma. Tidak bisa dikatakan bahwa sifat itulah apa yang diberi nama, dan tidak pula dikatakan sifat itu bukan yang diberi nama. Ini kalau di dalam istilah ilmu tauhid disebut dengan sifat ma'ani. Jadi sifat ma'ani itu sifat yang lebih daripada zat dan menetap pada zat. Itu sifat ma'ani. Kalau yang seperti tadi di atas, ya, yang tadi di atas itu seperti beberapa sifat. Kalau sifat 20 itu ada sifat nafsiyah. Jadi ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, kemudian ada sifat ma'ani. Ketika disebutkan maknawiyah, maka maksudnya adalah ma'ani. Ini sifat yang disebut akli. Wa ammas sam'iyu, adapun sifat yang bersifat sam'i, sifat sam'i, fahuwa, sam'i ini artinya sesuatu yang bersifat didengar dari Al-Quran dan hadis. Maka ini apa? Ma ialah sesuatu karena yang ada, tariqu isbatihi, apa jalan menetapkan ma, alkitab wa sunnata faqat. Jalan menetapkan sesuatu itu adalah Al-Quran dan hadis saja. Kal wajhi, seperti menetapkan sifat wajah bagi Allah. Wal yadaini, dua tangan. Wal aini, ain, wajah. Yadain, ain. Ini sifat. Ini sifat bagi Allah, cuma sam'i. Wa hadhihi aidan, ini pula sifatun qaimatun bidzatihi, adalah sifat-sifat yang menetap kepada Allah. La yuqalu fiha, yang tidak bisa dikatakan innaha hiyal musamma, sesungguhnya sifat ini adalah nama itu, apa yang dinamakan. Wala ghairul musamma, dan tidak bisa dikatakan ini bukan yang dinamakan itu. Wala yajuzu takyifuha, dan tidak boleh memberikan proses kepada wajah yadain ain. Memberikan proses itu artinya apa? Ya, kalau kita berbicara wajah manusia, wajah itu untuk berhadap-hadapan dengan orang. Yang namanya wajah bentuknya begini, kemudian ada matanya, ada mulutnya, ada hidungnya. Bagi Allah gak boleh membicarakan seperti itu, gak boleh. Gak boleh. Wajah sifat bagi Allah. Kita kalau mengikuti ini manhaj sebagian ulama Asy'ariyah yang qudama, wajah itu sifat bagi Allah. Wajah bukan arti anggota badan. Kalau diartikan wajah ini anggota badan seperti makhluk, itu tidak boleh. Yadain ini kalau arti secara bahasa kedua tangan. Tapi ini sifat. Di sini dianggap sifat sam'i. Ain ini artinya mata, penglihatan. Ini sebagian ulama Asy'ariyah dulu menyebutkan ini adalah sifat bagi Allah, bukan organ tubuh atau anggota badan. Kalau dikatakan anggota badan itu tidak boleh. Fal wajhu lahu sifatun wa laysat bisuratin. Wajah bagi Allah itu adalah sifat dan bukan rupa. Wa laysat bisuratin, dan bukan face, ya. Bukan face, bukan rupa, bukan rupa Allah. Kalau seseorang itu rupanya kan dilihat dari wajahnya. Padahal yang ada bentuknya bukan cuma wajah, tangan ada bentuk, kaki ada bentuk. Ya, cuma karena wajah ini yang menjadi tumpuan pilihan orang, apa ganteng, apa cantik, maka wajah ini dibilang rupa. Padahal tangan semuanya ada rupanya. Nah, wajah bagi Allah itu bukan rupa tetapi sifat bagi Allah. Wal yadani lahu sifatani. Iya, dua tangan bagi Allah itu sifat. Walaysata al-jarihatain, dan bukan pula dua organ tubuh anggota badan. Wal ainu lahu sifatun walaysat bihadaqatin. Ain secara bahasa artinya mata, bagi Allah itu sifat, tetapi bukan kelopak mata, bukan bola mata, bukan kelopak mata. Wa tariqu isbatiha lahu sifati dzatin,
warada khabarus shadiqi bihi. Adapun jalan menetapkan sifat-sifat ini, ada wajah, ada yadain, ada ain, sebagai sifat azat bagi Allah, ada informasi dari jalur yang benar tentang sifat itu, informasi dari Al-Quran dan hadis. Ya sudah, kita tetapkan, dan kita tidak beranggapan itu anggota badan, itu adalah rupa atau mata, disebut kelopak mata, tapi sifat bagi Allah. Ini namanya sifatul dzat. Kemudian sifatul fi'li. Sekarang kita berbicara sifatul fi'li, sifat-sifat perbuatan Allah. Wa amma sifatu fi'lihi, adapun sifat-sifat perbuatan Allah, fahiyah tasmiyatun mushtaqqatun min af'alihi, adalah penamaan-penamaan yang diambilkan dari perbuatan-perbuatan Allah. Itu namanya sifatul fi'li. Waradas sam'u biha, dalil sam'i Al-Quran dan hadis datang menjelaskan penamaan-penamaan itu. Mustahaqqatan lahu, yang dimiliki oleh Allah, fi ma la yazal, pada sesuatu yang tidak akan berhenti, artinya pada sesuatu yang abadi, dunal azal, bukan pada azal. Azal artinya tanpa permulaan. Mengapa? Li'annal af'al allati ushtuqqat minha lam takun fil azal. Karena nama-nama di mana penamaan-penamaan diambil karena perbuatan-perbuatan yang menjadi sumber pengambilan penamaan-penamaan itu tidak ada pada azal. Azal itu artinya tanpa permulaan. Ini namanya sifatul fi'li. Jadi sifatul fi'li ini, kata Imam Al-Baihaqi, kata ulama Asy'ariyah, itu sifat yang merupakan perbuatan Allah, itu sifatnya baqa, artinya kekal selamanya, tetapi tidak azali, artinya ada permulaannya. Mengapa? Karena perbuatan-perbuatan di mana nama-nama diambil dari perbuatan itu pada azal tidak ada. Fahuwa kawasfil wasifi lahu bi annahu khaliqun. Demikian ini seperti penyifatan orang yang menyifatkan Allah, keterangan orang yang menerangkan Allah bi annahu khaliqun, sesungguhnya Allah itu Maha Pencipta. Nah, Maha Pencipta ini artinya sifat perbuatan Allah diambil dari perbuatan yang namanya menciptakan. Nah, Allah Maha Pencipta ini, Maha penamaan seperti ini tidak azali. Mengapa? Karena perbuatan menciptakan ini tidak azali, tetapi memang perkara baru. Makhluk ini perkara baru, penciptaan ini baru. Karena kalau ini dikatakan sifatul fi'li ini azali, berarti nanti akan melahirkan suatu asumsi bahwa makhluk ini tanpa permulaan, sedangkan makhluk ini ada permulaannya. Berarti perbuatan Allah itu memang tidak azali. Jadi perbuatan ini tidak azali. Razikun, Allah Maha pemberi rezeki. Ini sifatul fi'li. Muhyin, Allah Maha pemberi hidup. Mumitun, Allah Maha mematikan. Munaimun, Allah Maha pemberi nikmat. Mufaddilun, Allah Maha mengutamakan. Ini namanya sifatul fi'li. Nah, dari sini ada sebagian kelompok di kalangan Islam, yaitu orang-orang mujassimah. Orang-orang mujassimah, karena melihat nama-nama Allah yang merupakan sifatul fi'li, sifat perbuatan Allah. Sifat perbuatan Allah, kata kelompok ini, harusnya tanpa permulaan. Karena dibilang tanpa permulaan, akhirnya kelompok ini mengatakan bahwa alam itu tanpa permulaan, dan itu tidak boleh, karena itu pendapat yang keluar dari Islam. Alam ini, terciptanya alam ini ada permulaannya, karena alam ini perkara baru. Lalu orang ini mengatakan sebelum Allah menciptakan alam berarti Allah pengangguran. Loh,
Kok dikatakan pengangguran? Ini kan tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Menyebut pengangguran bagi Allah tidak ada. Tapi yang jelas alam itu asalnya tidak ada, lalu diadakan oleh Allah. Ini sifat-sifat yang merupakan perbuatan Allah. Nah, kemudian fatasmiyatu fi hadzal qismi in kanat minallahi azza wa jalla fahiya sifatun qa'imatun bidzatihi wa huwa kalamuhu. Penamaan dalam bagian ini sifatul fi'li. Kalau penamaan ini datangnya dari Allah, berarti ini adalah sifat yang menetap pada zat Allah, dan itu adalah firman Allah, kalam Allah. La yuqal innahal musamma wala ghairul musamma. Dan itu tidak bisa dikatakan bahwa sifat itu adalah apa yang dinamakan itu, dan tidak pula dikatakan sifat itu bukan apa yang dinamakan. Wa in kanatit tasmiyatu minal makhluk fahiya aidan ghairul musamma. Kalau penamaan sifatul fi'li ini dari makhluk, maka berarti penamaan tersebut bukan sesuatu yang dinamakan itu. Karena penamaan dari makhluk ini sifatnya baru, sedangkan Allah itu kan bukan perkara baru, berarti bukan itu. Ini titik. Wa min ashabina, di antara sahabat-sahabat kita Asy'ariyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, man zahaba ila anna jami'a asma'ihi li dzatihi alladzi lahu sifatul dzati wa sifatul fi'li. Di antara sahabat-sahabat kita Asy'ariyah ada yang berpendapat bahwa semua nama-nama Allah itu adalah bagi zatnya yang memang memiliki sifat-sifat zat dan sifat-sifat fi'li. Nama-nama itu milik zat. Semua nama-nama katanya milik zat. Fa'ala hadza al-ismu wal musamma fil jami'i wahidun. Wallahu a'lam. Kalau ikut pendapat ini, berarti antara nama dengan yang dinamakan dalam semuanya adalah satu. Wallahu a'lam. Allah yang Maha mengetahui. Wa ala hadhihi tariqati yadullu kalamul mutaqaddimin min ashabina. Atas jalan ini, metode ini menunjukkan perkataan para ulama-ulama terdahulu dari sahabat-sahabat kita Asy'ariyah. Artinya sebelum Imam Baihaqi, mutaqaddimin dulu pada masa salaf. Farawayna 'anil Imam Syafi'i atau faruwina 'anil Imam Syafi'i. Kami meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i annahu kana yaqul idza sami'ta ar-rajul yaqul al-ismu ghairul musamma fashhad 'alaihi bizzandaqah. Kalau kamu mendengar seorang laki-laki berkata, nama adalah bukan apa yang dinamakan. Nama bukan apa yang dinamakan, maka saksikan bahwa dia adalah orang zindik. Zindik itu bahasa lain dari munafik. Artinya orang yang menampakkan keimanan tetapi hatinya menyembunyikan kekafiran. Ini Imam Syafi'i. Wa qala Syafi'i fi kitabil iman ma dalla ala annahu la yuqali fi asma'illahi ta'ala innaha ayat. Imam Asy-Syafi'i berkata di dalam kitab Al-Iman pada apa yang menunjukkan bahwasanya tidak bisa dikatakan mengenai nama-nama Allah itu bahwa nama-nama Allah itu aghyar, sesuatu perkara yang lain, adalah sesuatu perkara yang lain. Gak bisa dikatakan begitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, wa man qala bihadza ihtajja biqaulihi ta'ala. Orang yang berpendapat seperti ini bahwa antara nama dengan yang dinamakan itu satu adalah berhujjah dengan firman Allah Ta'ala, inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Sesungguhnya kami membawa kabar gembira kepada kamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya. Kami belum pernah memberikan nama baginya sebelumnya pada orang yang diberi nama dengan nama Yahya. Fa akhbara, Allah mengabarkan annasmahu Yahya, sesungguhnya namanya anak laki-laki itu adalah Yahya. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman, ya Yahya, wahai Yahya. Fa khatabasmahu, maka Allah berkhitab, berbicara kepada namanya.
Fa'ulima, maka diketahui annal mukhataba Yahya, bahwa yang diajak bicara adalah Yahya. Wa wasmuhu, dan dia adalah namanya. Yahya itu namanya. Wasmuhu huwa, dan namanya adalah Yahya. Ini ulama sebagian yang mengatakan antara nama dengan yang dinamakan itu satu. Dzalikumullahu rabbi. Dzalikumullahu rabbi. Itulah Allah Tuhanku. Wa kadzalika qala. Artinya apa? Allah dengan Tuhan itu gak bisa dipisahkan, satu kesatuan. Wa kadzalika qala. Demikian pula Allah berfirman, ma ta'buduna min dunihi illa asma'an. Kalian tidak menyembah selain Allah kecuali pada nama-nama. Wa aradal musammayat. Padahal yang dimaksudkan di sini bukan nama-nama, tetapi berhala-berhala yang mereka berikan nama. Wa qala, Allah berfirman, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha suci nama Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Maksudnya maha suci nama Tuhanmu artinya Tuhan. Ini mengisyaratkan antara nama dengan yang dinamakan adalah satu kesatuan, adalah satu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, tabarakalladzi nazzalal furqan. Maha suci Tuhan yang telah menurunkan Al-Quran. Wa kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, tabarakalladzi biyadihil mulku. Maha suci Az-Zat yang pada kekuasaannya adalah kerajaan. Wa aqala al-Baihaqi fi dzalik. Imam Al-Baihaqi mengupas secara panjang lebar dalam hal itu. Tsumma qala, kemudian Imam Al-Baihaqi berkata, walau kana ismuhu ghairahu aula huwal musamma lakana al-qailu idza qala abidtullaha wallahu ismuhu ay yakuna abadasmahu wallahu ismuhu ay yakuna abadasmahu wasmuhu imma ghairu aw ma la yuqalu innahu huwa wa dzalika muhal. Seandainya namanya Allah itu selain Allah, atau namanya Allah itu bukan apa yang dinamakan, maka niscaya seseorang yang berkata, apabila berkata aku menyembah kepada Allah dan Allah itu namanya, berarti dia menyembah namanya Allah, bukan menyembah Allah. Seandainya kata tadi itu. Atau namanya Allah itu ada kalanya selain Allah, namanya Allah ada kalanya selain Allah. Atau tidak dikatakan bahwa namanya Allah adalah Allah, demikian itu adalah muhal. Ini penjelasan Imam Al-Baihaqi. Wa qauluhu, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Maknahu tasmiyatul ibadillah. Maknanya penamaan-penamaan hamba-hamba Allah kepada Allah. Itu 99. Li'annahu fi nafsihi wahidun. Karena Allah itu pada hakikatnya satu. Qala syairi, penyair berkata, ilal hauli thumma ismus salami alaikuma. Ini syairnya Abi Tammam. Ilal hauli sampai setahun, thumma ismus salami alaikuma, kemudian nama assalam alaikuma pada kamu berdua. Maksudnya nama. Qala Abu Ubaid berkata, arada tsummas salamu alaikuma. Penyair itu bermaksud kemudian salam sejahtera semoga tercurahkan pada kamu. Jadi bukan nama salam, li'annas massalam wassalam. Karena nama assalam adalah assalam. Intaha. Ini demikian keterangan Imam Al-Baihaqi. Qultu, aku berkata, walihadzal mabahathi tahqiqun akharu khasun bil akabiri zakarnahu fil aqaidil mukhtassati bi akabiril arifin farajiha wallahu a'lam. Bahasan ini memiliki pendalaman lain yang khusus pada para pembesar. Kami menyebutkan di dalam akidah-akidah yang khusus dengan para pembesar, orang-orang yang ma'rifat kalangan sufi. Maka rujuklah di kitab tersebut, wallahu a'lam. Imam Asy-Sya'rani punya kitab namanya Al-Yawaqid wal Jawahir fi Bayani Aqaidil Akabir. Ini menjelaskan ini lebih dalam lagi. Ini memang penjelasan tidak
tidak luas, tetapi ini memang agak sulit. Mungkin saudara-saudara mendengarkan rekaman ini perlu berulang-ulang. Mudah-mudahan faham. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.